Shalom. Kita akan memulai ibadah kita. Kita mau lepaskan beban hidup ataupun masalah yang kita hadapi. Kita mau fokus kepada Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan hadir dalam ibadah kita pagi hari ini. Marilah kita masuk dalam saat teduh. Amin. Hari ini kita telah memasuki minggu pertama setelah Trinitas. Trinitas artinya ketritunggalan Allah. Dialah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, serta dengan isinya. Kami memuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia ini dan isinya. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk menjauhkan ketamakan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaan itu. Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita selalu mencari harta kekayaan yang bersumber dari Allah Tuhan kita. Kami memuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia ini dan isinya. Marilah kita memasuki persekutuan kita melalui ibadah minggu ini. Bersorak-sorailah memuji Tuhan kita, bernyanyilah baginya. Mari kita angkat pujian melalui buku Ende nomor 559 ayat 1 dan 4, Debatana Sokal Jala Marmulia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita
mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita angkat pujian dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 2, Muliakanlah Allah Bapa. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita tertulis dalam Amsal 20 ayat 13. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu, dan engkau akan makan sampai kenyang. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita angkat pujian dari buku Ende nomor 165 ayat 2 sampai 3. Nabasado Roham Diau. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah. Mengingat segala dosa dan kejahatan kami, kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam hidup ini, kami harus berlomba dan bersaing untuk mencari kekayaan dan materi di dunia ini. Akibat persaingan tersebut, akhirnya ada di antara kami yang tidak punya waktu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu setiap hari. Harta duniawi sudah menjadi tujuan yang utama bagi kami, karena kami berpikir bahwa itulah yang menjadi sumber kehidupan kami. Ternyata semuanya akan sia-sia apabila kami tidak mencari kekayaan di dalam kerajaan-Mu.
Ya Tuhan Allah kami, ajar kami untuk menjauhkan segala ketamakan dan tuntunlah kami untuk mencari kekayaan dalam kerajaan-Mu. Kasihani dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami berulah hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita angkat pujian melalui Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1, betapa indah harinya. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada hari Minggu pertama setelah Trinitas pada hari ini tertulis dalam Amsal 22 ayat 22 sampai 29. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa membayarnya kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama, yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 365B ayat 1 dan 4. Tuhan ambil hidupku. Ku
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita lanjutkan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 716 ayat 2, Di Jalan Hidup.
Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, bagaimana sikapmu bila seseorang meminta tolong kepadamu untuk menjembatani antara dia dengan saudaranya berbagi warisan agar bagiannya lebih besar? Artinya kamu diajak untuk menguntungkan dia dan mengorbankan saudaranya. Di nats yang akan kita dengarkan nanti, seseorang minta Yesus membagi warisan dengan saudaranya agar lebih menguntungkan dia. Artinya antara aku dan dia, antara dia dengan Tuhan, dia lebih utama dan Tuhan turun. Tuhan lebih kecil. Tuhan disuruh-suruh. Tuhan dikurangi. Pernah tidak kamu alami seperti itu dalam hidup ini? Itu yang kita baca dalam Lukas pasal 1 ayat 13 sampai dengan 12 yang menjadi dasar khotbah kita. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspada terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makan minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara, yang menjadi tema tekanan dari khotbah ini, jauhilah ketamakan. What you have to do. Pertama kita lihat dulu apa yang sering dilakukan orang dalam hidup sehari-hari. Di ayat 13-15 itu, ada orang beriman berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku untuk berbagi warisan kepadaku." Ini hubungan horizontal dibuat kepada Yesus yang seharusnya vertikal. Artinya dia subjek dan Yesus jadi objek. Sampai hati. Itu yang kita lihat. Saya punya pengalaman berjemaat di Bali. Orang cari kerja. Datang kepada orang tua pengusaha besar, anggota jemaat. Dia masuk kantor, setelah dipersiapkan, dipanggil. Dia ngomong begini, "Horas lai." Saudara,
Coba berpikir, mungkinkah orang ini diterima kerja? Kantor ini loh. Kita yang butuh etiket aja tidak lulus. Bagaimana bisa diterima? Saudara, empire. Dasar teologi dulu kita lihat ya. Supaya kita tidak jatuh dalam ketamakan itu. Khotbah pada hari Minggu, kita mendengarkan bagaimana Allah sebagai subjek dan manusia objek. Allah pemilik, kita pekerja. Ada jarak yang jauh sekali, saudara. Allah pencipta dan manusia itu pekerja. Dan di situ tidak ada penghinaan, menghina diri, menghina orang lain. Nats kedua di Matius 6 ayat 33, Tuhan Yesus berkhotbah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Yang pertama dan utama itu adalah Tuhan. Allah dan hidup selamat kita. Dan justru akan ditambahkan semua yang kita butuhkan. Saudara, Allah itu nomor satu agar manusia hidup. Dan lain-lain akan ditambahkan. Itu tambahan. Itu kita pakai. Itu kita kuasai. Bahasa Medan, di luar Allah dan manusia itu adalah dan lain-lain, eba-eba. Dan yang ketiga, sebagai dasar kita ingat Paulus juga menekankan dalam Roma 11 ayat 36. Dari dia, di dalam dia, dan untuk dia, kemuliaan Allah. Ingat ketika manusia jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah itu meninggalkan manusia. Manusia tercemar. Nah, di sini dari Yesus, di dalam Yesus, kepada Yesus. Baru kita hidup. Ini baru yang benar. Jadi tidak mungkin lagi kita hidup seperti ayat 13-14. Dalam nats ini, Yesus kita buat sebagai suruhan. Sehingga apa kata Yesus? Jawaban Yesus dalam ayat 15, berjaga-jagalah, waspadalah kepada ketamakan. By the way, di bahasa aslinya saya lihat ketamakan itu tertulis full, bukan stupid. Artinya tamak di sini kehausan memiliki lebih sehingga harta itu melingkup dominan. Menguasai hidup kita. Lebih besar harta daripada hidup saya. Daripada manusia. Harta itu mengendalikan saya. Itu sebab Paulus berkata, uang itu sumber dosa. Pas ke minum air laut. Semakin kita minum, semakin kita haus. Itu yang pertama. Kenapa Yesus mengatakan di sini? Jauhkan ketamakan. Kedua, inilah nasihat Tuhan Yesus. Bagaimana sikap kita terhadap harta. Ayat 16-21 itu. What should you do? Semoga dengan nats ini tidak ada lagi kita orang kaya yang bodoh. Tetapi biar jadi orang kaya yang bijak. Saudara tahu, orang tamak itu sama dengan orang materialisme. Dan orang materialisme itu adalah cucu feodalisme. Kita tahu orang feodalis itu adalah orang yang semena-mena mementingkan modal daripada manusia atau bangsa. Makanya dari dulu rakyat mengganyang feodalis. Kita ingat khotbah minggu yang lalu, saudaraku. Yang berkuasa atas ciptaan Allah ialah manusia. Mengelola, memelihara ciptaan dan lingkungan hidup. Sama dengan kata Yesus, mengasihi musuh dan melakukan yang baik. Itu karakter kita sebagai orang percaya. Good the only walking with fight make. Yang baik melakukan yang baik. Apa itu? Dia 20 dikatakan supaya jangan kita full. Artinya kita tidak dapat lagi bijaksana. Karena harta jadi utama, tujuan dan norma gaya hidup kita.
tertutup berkat kemanusiaan kita sebagai gambar dan rupa Allah. Melakukan yang baik itu, saudara yang kekasih, adalah kehendak Allah. Kehendak Allah itu Matius 6 ayat 33 diperintahkan Yesus kepada kita sebagai bukti Allah berdaulat. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Terakhir sekali, saudara, bagaimana penghargaanmu tentang hidup ini? Kita mau lihat diri kita masing-masing. Di ayat 21 yang positif, kaya di hadapan Allah. Ini hakikat manusia dicipta Allah, yang tinggal di Taman Eden, seturut dengan Allah, menguasai ciptaan, damai dan bahagia. Beda dengan orang miskin, setelah kita jatuh dalam dosa. Orang miskin itu diatur. Dan yang mengatur itu adalah Allah. Yang seharusnya kita atur, kita jadi orang hina. Makanya ada orang merasa diri hina. Bahkan menghina sesamanya. Hidup yang menuju maut. Karena itu Yesus berkata, kalau kita baca ayat selanjutnya 22-23, jangan khawatir, lakukan yang baik. Ada pelipat gandaan, diberkati jadi berkat. Ini orang kaya di hadapan Allah. Ayat 21 itu. Kalau saya kaya di hadapan Allah, berarti saya berkelimpahan berkat kepada sesama manusia. This is good. And you are special. Pernah tidak kita katakan itu kepada istri atau suami kita? You are special. Istimewa. Kita hidup kaya dengan kebijakan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyapa kami dengan firman-Mu. Kami mohon meteraikan dengan Roh-Mu yang kudus di hati kami yang paling dalam. Sehingga kami berjalan hidup karena berkat Tuhan dan menjadi berkat. Amin. Kita puji Tuhan dan memberikan persembahan kita. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami menggunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Buka hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.